Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Saya Suci Amelia Putri dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 dengan NIM 0601232064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Usyono. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yang mana pertanyaan itu jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of laws. PS bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan membahas tentang hukum rule of law. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undang yang berpuncak pada konstitusi atau berisi kesepakatan atau konsensus bersama, atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Rule of law juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar negara maupun dalam hubungan dengan pemerintahan. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Ciri hukum menurut rule of law, yang pertama ada perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat ada pemilihan umum yang bebas. Yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi dan berorganisasi. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan, yang pertama, pengadilan di Indonesia harus menjalankan fungsi mereka secara independen tanpa intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Yang kedua, ada pemerintahan Indonesia harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui kebijakan bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ada Indonesia memiliki undang-undang dan instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga seperti KPK dibentuk untuk mengawasi dan menindak tindakan korupsi. Yang kelima, hukum properti memberikan perlindungan hak kepemilikan. Yang keenam, warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi sipil sesuai hukum. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law. PS bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Jawabannya yaitu negara hukum atau yang sering disebut sebagai rule of law adalah prinsip tata negara di mana hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup beberapa elemen. Yang pertama ada supremasi hukum. Semua orang dan institusi termasuk pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku. Yang kedua ada kesetaraan di hadapan hukum. Yang dimaksud, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Yang ketiga ada keadilan prosedural, yaitu proses hukum yang adil dan transparan harus dijalankan memastikan hak-hak individu dilindungi. Yang keempat, ada pemenuhan hak asasi. Yang dimaksud dengan pemenuhan hak asasi manusia yaitu hukum harus melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Adapun fungsi dan manfaat yaitu perlindungan hak. Yang dimaksud dengan perlindungan hak yaitu negara hukum melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada stabilitas dan kepastian hukum. Adanya aturan hukum yang jelas memberikan stabilitas dan kapasitas dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, ada keadilan. Mendorong keadilan sosial dengan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Yang keempat, ada akuntabilitas, yaitu pemerintahan dan pejabat publik bertanggung jawab atas tindak mereka sesuai dengan hukum. Yang dimaksud dengan negara tanpa hukum sebagai panglima. Bagaimana jika tidak ada? Negara yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima adalah negara di mana hukum tidak dijadikan sebagai landasan utama dalam pengelolaan dan pemerintahan. Dalam kondisi seperti ini, hukum bisa diabaikan, dilanggar, atau dimanipulasi sesuai kepentingan tertentu. Ada beberapa konsekuensi utama dari situasi ini, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa supremasi hukum, pejabat pemerintah dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka tanpa ada mekanisme kontrol yang efektif. Selanjutnya ada ketidakpastian hukum. Maksudnya keputusan dan tindakan pemerintah menjadi tidak konsisten yang menyebabkan ketidakpastian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak individu lebih rentan dilanggar tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat. Selanjutnya korupsi. Tanpa kontrol hukum yang kuat, korupsi cenderung merajalela karena tidak mekanisme yang efektif untuk mencegah atau menindak pelanggaran. Selanjutnya ada dampak dan risiko. Ketidakadilan sosial meningkatkan karena hukum tidak diterapkan secara merata dan adil. Selanjutnya ada instabilitas politik dan ekonomi. Ketidakpastian hukum menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi karena investor dan masyarakat tidak merasa aman. Selanjutnya ada ketidakpercayaan publik, yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi publik yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan hukum dan anarki. Selanjutnya ada pelanggaran sistematis. Pelanggaran hukum menjadi sistematis dan sulit untuk diperbaiki karena tidak ada mekanisme yang kuat untuk menegakkan hukum.